Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih membuat kaki kita kuat berdiri untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan salat. Dan segala puji bagi Allah yang masih membuat kita bergerak untuk menjalankan ketaatan, memfungsikan segala anggota tubuh yang Allah amanatkan untuk menjalankan kewajiban. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah sampai waktu kita pulang tiba. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut insyaallah pada Asyaratu asbabin lil wiqayati minas sihri wal ain. Berarti tema buku ini tuh sebenarnya sampai 10 sebab ini. Adapun berikutnya huruz ya, tentang zikir-zikir, al-azkar al-waridah, zikir-zikir yang mungkin bisa kita baca itu tambahan. Plus juga tanya jawab seputar dengan sihir dan ain itu juga tambahan. Berarti pembahasan kita masih pada sebab-sebab penjagaan dari sihir dan ain. Sekarang kita masuk pada sebab yang ke-8. As-sababu tsamin, qala al-muallif waffaqahullah, as-sadaqatu wal ihsanu ilal khalqi, yaitu diantara sebab untuk menjaga diri kita, pencegahan diri dari ain dan sihir adalah bersedekah dan berbuat baik kepada semua orang. Bersedekah dan berbuat baik. Sebenarnya ini sedekah itu bagian dari ihsan. Ya, tapi di sini pengkhususan. Namanya apa? Zikrul khas, zikrul am ba'dal khas dalam balaghah. Jadi menyebutkan perkara yang umum setelah disebutkan yang khusus. Padahal kan sebelumnya disebutkan as-sadaqah, berikutnya al-ihsan. Padahal sedekah bagian dari ihsan. Jadi ini menandakan bahwasanya di antara ihsan yang paling utama adalah as-sadaqah. Tapi bukan berarti kebaikan yang lain tidak berguna. Sehingga di antara cara kita agar terhindar dari gangguan-gangguan adalah bersedekah dan baik ke semua orang. Inna thimarha as-sadaqati wal infaqi wal ihsan ilal khalqi adidatun wa kabira. Sesungguhnya efek dari sedekah, dari infak itu maksudnya nafkah, dan dari berbuat baik kepada makhluk itu begitu banyak dan beragam. Walaha atharun hamidatun fid dunya wal akhirah. Dan dia memiliki balasan yang terpuji, memiliki bekas yang baik di dunia dan akhirat. Jadi di sini di antara dampak-dampak dari sedekah dan berbuat baik adalah min zalika, yang pertama annaha min a'zami barahin iman sahibiha wa mahabbatihi lillah. Sedekah dan berbuat baik itu merupakan bukti keimanan seseorang. Jadi bukti berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti cintanya kepada Allah dibuktikan di antaranya dengan cara bersedekah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu artinya bukti. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti iman. Bukti dia tahu bahwasanya apa yang ia punya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah kalian dari rezeki-rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari di mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persaudaraan, dan tidak ada lagi pertolongan, itu hari kiamat. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang kafir adalah mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu yang Allah bilang di dalam Al-Qur'an. Berarti sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa hiya kadzalik, yang kedua adalah tuzakki sahibaha wa tuzakki malahu. Yang kedua membersihkan diri yang bersedekah dan membersihkan hartanya. Jadi membersihkan diri orang yang bersedekahnya dan membersihkan hartanya. Berarti bukan hanya membersihkan harta doang, tapi membersihkan si pelakunya. Itu efek dari sedekah. Fa amma tazkiyatuha lil mu'ti, di antara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala membersihkan si pemberi, yaitu si yang melakukan sedekah, dengan cara apa? Fa bi ikhrajiha tazku akhlaquhu al-hamidah bil karami wal ihsani wasyukr. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwanya dengan akhlak yang terpuji. Berarti efek dari sedekah adalah membersihkan si pelakunya. Dengan cara apa? Dengan jiwanya dijadikan orang yang berakhlak yang terpuji. Di antara bil karam, karam itu dermawan, wal ihsan, berbuat baik, wasyukur, dan juga orang yang bersyukur.
menjadi hamba yang pandai bersyukur. Wa tathuru nafsuhu minasyuhhi wal bukhli wal hasad, dan membersihkan dirinya dari pelit. Dari rasa pelit. Apa bedanya syuh sama bukhl? Kalau syuh itu apa? Pelit banget, pelit banget ya. Bener, pelitnya pelit banget gitu. Sampai kalaupun diminta sedikit aja, bahkan bukan punya dia pelit. Itu syuh namanya. Kalau bukhl itu ya pelit biasa. Mungkin dia pelit karena ada sebab, itu bukhl namanya. Orang pelit karena dia ada faktor lain, itu bukhl. Tapi kalau syuh itu dia benar-benar pelit. Jadi membersihkan dirinya dari sifat pelit, dari sifat hasad, wa ghairiha minal akhlaqi ar-radhilah. Jadi membersihkan dirinya dari segala akhlak-akhlak yang tidak terpuji, akhlak yang tercela. Wa amma tazkiyatuha lil malil mukhraj, adapun membersihkan harta yang dikeluarkan, di al-mukhraj artinya yang dikeluarkan adalah fas-sadaqatu taqil mala minal afati wal halakah. Sedekah itu menjaga harta dari al-afat wal halakah, dari menjaga harta dari kelenyapan. Jadi harta itu dijaga agar tidak mudah lenyap dengan cara sedekah. Wal halakah itu kebinasaan. Jadi harta itu bisa jadi azab buat kita. Makanya Nabi SAW itu berdoa meminta perlindungan dari harta yang menjadi azab. Di antara doanya Nabi menyebutkan apa? Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang menjadi azab bagiku. Itu berarti harta juga bisa menjadi azab buat dia. Di antara cara mencegahnya adalah bersedekah. Dibersihkan hartanya dari segala kebinasaan. Wa hiya sababun lihululil barakati al-ilahiyyati fih. Dan dengan cara ini adalah sebab meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu yang pertama membersihkan harta dari segala kerusakan, yang kedua membersihkannya dan memberikannya berkah pada harta tersebut. Bal hiya sababun li ziyadatihi. Bahkan sedekah itu sebab ditambahkannya harta. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kama qala ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Barang siapa yang menginfakkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu, fahuwa yukhlifuh, Allah langsung yang akan menggantinya. Fahuwa yukhlifuh, Allah langsung yang menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya apa? Sedekah itu bisa memberikan ziyadah karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin balasannya. Bahkan Nabi sendiri mengatakan mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Para ulama memahaminya dengan mafhumul mukhalafah, dengan lawannya. Mafhumul mukhalafah itu kaidah memahami sesuatu dengan lawannya. Mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah tidak berkurang, tidak mengurangi harta. Lawannya apa? Sedekah berarti menambah harta, gitu. Jadi mafhumnya dengan mafhumul mukhalafah, memahami hadis dengan konteks lawannya. Sama seperti Quran misalnya, zalikal kitabul la raiba fihi. Itulah Quran yang tidak ada keraguan. Berarti pemahaman kita apa? Isinya keyakinan, gitu. Itu yang disebut mafhumul mukhalafah. Jadi memahami hadis ini, sedekah itu tidak mengurangi harta, sama dengan sedekah berarti menambah harta. Nah, wa min asarihal hamidah, dan di antara dampak positifnya juga yang nomor 3 sekarang berarti. Tadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah ma dzakarahul Allamah Ibnu Qayyim fi hadzal mawdhi', yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di bab ini. Min kauniha sababan fi daf'il balaya wal asqam, yaitu bisa mencegah dari keburukan dan segala penyakit. Wa anna laha ta'siran ajiban fi daf'il bala, sedekah itu memiliki dampak yang luar biasa untuk mencegah bala. Wa daf'il aini wa syarril hasid, dan untuk mencegah ain juga keburukan para penghasut. Fama yakadul ainu wal hasad wal adza yatasallatu ala muhsinin wa mutasaddiq, ala muhsinin mutasaddiq. Bahkan beliau bilang bisa kita buktikan bahwasanya hampir semua orang yang baik dan rajin bersedekah itu bebas dari ain, hasad dan keburukannya. Berarti orang yang baik dan memiliki kebaikan di antaranya adalah bersedekah, itu bisa mencegah dia dari ain dan hasad. Wa in asabahu syai'un min dzalika kana mu'amalan fihi bil lutfi wal ma'unati wat ta'yid, dan dia di sini berarti bermuamalah dengan cara yang baik kepada orang lain, dia berbuat baik kepada orang lain. Wa kanat lahu fihi al-afiyatu wal aqibatul hamidah, maka dia mendapatkan keselamatan dan ending yang baik. Intinya apa? Sedekah bisa mendatangkan kebaikan dari 3 sisi. Yang pertama dari sisi bukti keimanan, yang kedua dari pembersihan jiwa dan harta, dan yang ketiga dari sisi pencegahan bala. Jadi sedekah itu bisa mencegah bala.
Mencegah segala bala, mudarat-mudarat yang kita sebut sebagai bala itu berarti dicegah dengan cara bersedekah. Saking makin banyak kita bersedekah, maka itu bagian dari membentengi diri kita dari ujian-ujian atau bala-bala tersebut. Yang kesembilan sekarang as-sababut tasi'. Sebab yang kesembilan adalah al-ihsanu ilal baghi wal mu'dhi. Berbuat baik ini yang susah banget levelnya. Berbuat baik kepada orang yang melakukan buruk kepada kita. Yaitu berbuat baik kepada al-baghi, itu maksudnya orang yang keji, melakukan perbuatan keji kepada kita. Wal mu'dhi adalah orang yang mengganggu kita. Bedanya baghi sama mu'dhi adalah, kalau baghi itu hina sekali, dia benar-benar memberikan kita perbuatan yang keji dan munkar, itu baghi. Kalau mu'dhi, dia mengganggu kita. Di antaranya adalah julid, itu kan mu'dhi berarti, bukan baghi. Al-baghi itu sampai ngirim sihir, ngirim santet, itu al-baghi. Kalau mu'dhi itu kayak orang julid aja. Mungkin julid, nyindir, itu disebut sebagai mu'dhi. Kita berbuat baik kepada mereka. Coba bayangin, mereka julitin kita, kita malah baikin dia. Ini adalah sebab untuk menjaga diri dari segala keburukan. Wa hadza maqamun azim. Ini adalah tingkatan yang agung. Qalilun ma yaqwa alaihi. Sedikit yang kuat, kata penulis. Sedikit yang mampu. Wa dzalika bi an tuhsina ila man adzaka wa bagha alaik. Yaitu berbuat baik kepada orang yang mengganggu dan berbuat buruk kepada kalian. Fakullama zada fi adhiyatihi wa syarrihi wa baghihi wa hasadihi izdatta fil ihsani ilaih. Semakin dia itu melakukan keburukan kepada kita, kita semakin baik sama dia. Wah, ini sih keren. Ada orang julid, semakin julid dikasih sama dia, dibaik-baikin. Semakin dia buruk, semakin dibaikin. Subhanallah. Ini adalah akhlak yang luar biasa tingkatannya. Ya, buat kita-kita yang kadar marahnya setipis tisu, agak sulit. Kadar emosinya setipis tisu mungkin nggak nyampe di derajat ini. Wan nasihatilah, dan dia berusaha untuk menasihatinya. Wal isfaqi alaih, dan berlemah lembut kepadanya. Isfaq itu berbuat lemah lembut kepada si yang berbuat buruk kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu nggak sama gitu. Beda. Idfa billati hiya ahsan. Balas keburukan dengan yang lebih baik. Bahkan ayat ini sebenarnya maknanya balas kebaikan dengan yang lebih baik dan balas keburukan dengan yang baik. Makanya misalnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Terus tambahin. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Supaya apa? Dia mencegah keburukan dengan cara yang baik. Kalau cuma bilang mencegah keburukan, orang nendang orang lain dengan alasan mencegah keburukan bisa, tapi itu bukan cara yang baik. Misalnya dulu ada ormas yang suka nahyu anil munkar, tapi caranya tidak baik, maka dia berarti harusnya an-nahyu anil munkar bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dalam menasihati, dalam ngajak orang itu harus dengan cara yang baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga ketika kita punya musuh, terjadi perselisihan di antara kita, nanti kita jadi baikan, ka'annahu waliyyun hamim, kayak jadi sahabatan, jadi temenan gitu. Maka kenapa Nabi bilang apa? Tahaddu tahabbu. Saling berhadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Berarti tekniknya untuk membuat ada ukhuwah, ada rasa saling baik, kita harus memberikan dia kebaikan-kebaikan. Misalnya punya tetangga julid banget gitu, kasih dia sesuatu, kasih dia apa yang kasih dia kue, misalnya isi bom dalamnya. Kasih dia kopi isinya cyanida kan gitu. Ya, kita baik sama dia, baik aja kita kasih sama dia. Misalnya dia lagi butuh apa-apa, dia sakit, kita anterin ke rumah sakit, dia ini. Pokoknya kita bantu sebisa kita. Kita cuekin keburukan dia, kita tetap berbuat baik kepada dia. Faktornya adalah karena Allah yang suruh itu, bukan karena dia baik. Ya, kalau kita pakai tagline lo jual gua beli sih nggak akan kelar gitu. Kita pakai kata-kata lo jual gua beli, ya pasti kita nggak akan hidup tenang, pasti kita bakal punya musuh. Kalau orang seperti ini, itulah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya dan Rasul SAW dalam akhlaknya. Tsumma qala Allah taala mubayyinan 'idhama hadzal maqam wa syarafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan betapa agungnya tingkatan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim." Tidak ada yang bisa sampai level ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang sabar. Jadi ayat ini menjelaskan sebelumnya. Kita bisa membalas keburukan dengan kebaikan itu kapan? Sampai kita ada di titik menjadi orang yang selalu sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan berjumpa pada titik posisi ini illa dzu hazzin 'adzim, kecuali orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maqam yang tinggi.
Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan demikian. Makanya Nabi kita nyontohin begitu, sulit untuk kita praktekkan dalam kehidupan karena kita belum ada di level itu. Ya, karena kita belum ada di level tersebut. Wa qad daraba al-anbiya'u alaihimussalam fi hadzal bab arwa al-amtsilah. Para nabi telah mencontohkan kita dengan contoh-contoh yang luar biasa dalam masalah ini. Wa humul qudwah liman ba'dahum, yang bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang hidup di zaman setelahnya. Fa fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dalam hadis Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahki qissata nabiyyin minal anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu kisah tentang salah seorang nabi. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi menceritakan kisah seorang nabi. Sini tidak disebutkan nabi siapa. Dharabahu qaumuhu fa'adamauhu. Lalu kaumnya memukul nabi tersebut sampai berdarah nabinya. Ya, Nabi menceritakan bahwa dahulu ada nabi yang dipukulin sama kaumnya, dilemparin sampai dia berdarah-darah. Wa huwa yamsahu dam an wajhihi, dia menghapus darah yang ada di wajahnya sambil bilang, wa yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah perbuatan kaumku, sesungguhnya dia itu tidak mengetahui. Jadi dia itu sambil berdarah-darah, dia hapus darahnya sambil doa, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang enggak tahu. Luar biasa. Itu sampai di titik dia itu benar-benar bukan membalas, malah mendoakan kebaikan, malah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titik yang luar biasa dan itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'ammal halan nabi. Nabi juga pernah. Alladzi haka anhu nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam annahu darabahu qaumuhu hatta admauhu faja'ala yaslutu ad-dam anhu wa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Kaifa jama'a fi hadhil kalimati arba'a maqamat minal ihsan. Dari kalimat ini tercampur tiga ihsan yang luar biasa itu. Dari doa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun itu ada 3 kebaikan di situ. Ini kan kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif kan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah ke Taif, padahal niatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahasa kitanya sedang healing, pengobatan jiwa setelah Amul Huzn kan gitu. Setelah kejadian Amul Huzn, Nabi itu diperintahkan ke Taif untuk mencari suasana baru. Akhirnya datang ke sana dengan Zaid bin Harithah. Tatkala di Taif justru diperlakukan yang tidak menyenangkan oleh penduduk Taif, ditimpuk sampai berdarah. Jidat Nabi, tubuh Nabi bercucuran darah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ini Nabi ketika para malaikat gunung mengatakan, wahai Muhammad, biar kami mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kami angkat kedua gunung ini supaya kami timpakan warga Taif. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Boleh jadi nanti akan ada keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabarnya itu. Gunungnya mau ditimpakan, tapi Nabi bilang jangan. Nanti orang itu juga menghasilkan keturunan yang nantinya mungkin bakal beriman kepada Islam. Betul sabda Nabi. Kalaulah waktu itu gunung itu ditimpakan kepada mereka, Nabi mengedepankan emosi dan balasan jiwanya, mungkin nggak ada Taif hari ini. Tapi itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membalas keburukan dengan kebaikan, efeknya itu jangka panjang. Berarti dikenang seluruh kebaikannya. Dan kejadian ini dikenang. Beda mungkin sama kita yang ketika lagi dihujat, lagi dikata-katain, lagi bahkan mendapatkan perlakuan. Kita kadang dakwah itu paling parah, paling diusir, dibubarin kajiannya. Diberhentiin kajiannya. Nggak pernah kan sampai dipukul gitu, sampai ditimpuk, sampai berdarah-darah. Sampai sekarang belum ada kejadiannya. Ada ustadz yang mungkin dibubarin kajian sampai berdarah-darah tuh belum ada kejadian. Oh, dibubarin banyak. Tapi kan belum sampai luka gitu. Artinya rasa sakit ini belum seberapa. Harusnya akhlak kita jauh lebih baik kepada mereka. Kita katakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni jamaah-jamaah saya ini ya Allah. Sungguhnya mereka tidak mengetahui. Gitu harusnya. Bukan marah-marah, bukan malah ngehujat. Ini orang-orang ahlun nar, ahlul bid'ah kan gitu. Dia marah-marah. Padahal itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam doa Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun ada 4 ihsan. Ada 4 ihsan. Qabala biha isa'atahumul 'azima ilaihi. Untuk membalas keburukan orang kepada kita. Ada 4 kebaikan. Yang pertama, afuhu anhum, memaafkan mereka. Jadi ketika mereka melakukan keburukan, kita maafin. Yang nomor pertama aja udah nggak kuat ini. Naik ke tingkatan nomor 2, istighfaruhu lahum. Dimintakan ampunan untuknya. Pertama udah dimaafin, kedua minta ampunan kepada Allah buat mereka. Yang ketiga, i'tizaruhu anhum bi annahum la ya'lamun, memberikan uzur kepada mereka. Ini yang susah nih, memberikan uzur. Kita sekarang ya Allah, soal uzur ini nggak diterima gitu.
Lihat saudara kita foto sama beda dikit aja langsung dipindah manhaj ini orang gitu. Ini orang udah pindah circle, pindah golongan. Baru seperti itu, nggak ada uzur buat saudara kita, subhanallah. Nggak ada uzur. Kalau kita sampai sekarang seperti ini belum menjadi akhlak sunnah gitu. Tidak sesuai dengan akhlak sunnah. Yang terakhir adalah isti'tafuhu lahum biidhafatihim ilaihi faqala ifir liqaumi. Yaitu uslub yang lembut. Metode yang lembut kepada orang-orang yang justru buruk kepada dia. Dia di kalimat apa? Qaumi. Masih disebut kaumku padahal dia nyiksa dia. Harusnya ketika orang seperti itu kita katakan aja, ya Allah ampuni orang-orang yang pemaksiat ini, misalnya kita sebut gitu. Ya Allah ampunilah mereka yang bejat ini, misalnya gitu. Ini enggak, masih disebut ya Allah ampunilah kaumku. Masih ada penisbatan kepada aku padahal dia sudah disiksa oleh kaum-kaumnya itu. Ini bukti bahwa ada 4 kebaikan dalam doa tersebut dan coba kita praktekkanlah sedikit demi sedikit kalimat ini. Allahumma ighfir li akhi misalnya. Allahumma ighfir li akhi innahu la ya'lam. Innahu rajulun la ya'lam gitu. Innahu rajulun la ya'lam. Kita katakan demikian, kasih dia uzur, jangan sampai kita mudah menghakimi dan menghukumi orang lain. Apalagi para dai tidak boleh mudah menghukumi dan menghakimi siapapun, apalagi dia jamaahnya. Tidak boleh sampai kita ngompor-ngomporin orang lain untuk berbuat buruk kepada dia. Kama yaqulu ar-rajulu liman yashfa' indahu fi man yattasilu bihi hadza waladi, hadza gulami, hadza sahibi, fahabahu li. Jadi seperti ada orang yang mungkin ingin memberikan syafaat kepada orang lain gitu. Kalimat ini saking lembutnya kayak orang pengen ngasih syafaat gitu, menyebutkan kaumi itu. Padahal dia udah nyiksa tapi tetap pengen ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti bahwa Nabi SAW memberikan ihsan dan contoh kepada kita. Susah dipraktekkan di zaman sekarang, tapi begitulah akhlak Nabi. Wasma'il an, dengarkan ini. Malladhi yusahhilu hadza 'ala an-nafs wa yutayyibuhu ilaiha wa yun'imuha bihi. Apa yang menyebabkan ini menjadi terasa mudah di dalam jiwa dan membuat jiwa kita itu jadi harum, jadi indah. Wa yun'imuha, dan membuat terasa nikmat. I'lam, ketahuilah, annalaka dzunuban bainaka wa bainallah. Kamu juga punya dosa di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Takhafu awaqibaha. Kamu takut azab Allah Subhanahu wa taala. Wa tarjuhu an ya'fuwa anha. Kamu juga berharap Allah maafkan. Wa yaghfiraha laka. Kamu juga berharap Allah ampuni. Wa yahabaha lak. Dan kamu juga berharap Allah menolong. Allah juga sayang sama kamu padahal kamu banyak dosanya. Wa ma'a hadza, oleh karenanya la yaqtasiru ala mujarradil afwi wal musamahah. Jangan cuma memaafkan dan musamahah itu berarti ya udahlah ngeikhlasin gitu. Hatta yun'ima 'alaika wa yukrimak wa yajliba ilaika minal manafi'i wal ihsan fawqa ma tu'ammiluhu. Kamu juga harus memberikan ihsan kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Ini penulis ngasih gambaran bahwa kalau kamu melihat orang berbuat salah sama kamu, gambarkan seperti kamu berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengen dimaafkan, kamu pengen tetap diampuni, kamu pengen diperlakukan baik oleh Allah padahal kesalahan kamu banyak. Harusnya kita gitu juga kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sekali lagi ini bukan perkara yang mudah karena maqamun azim. Ini adalah tingkatan yang tinggi dan kita harus mumarasah, harus latihan sampai di tingkat ini. Fa idza kunta tarju hadza min rabbika, dan ini poin yang lupa tadi yang sampaikan adalah berbuat baik itu di atas segalanya, yaitu di atas segala keburukan yang mereka lakukan. Jadi perintah berbuat baik itu di atas segalanya, lebih utama daripada kita membalas keburukan mereka. Ya. Orang level-level yang baru lampu hijau langsung klakson sih nggak sampai itu. Baru lampu hijau udah tin nggak sampai, levelnya nggak di sini dia. Dia nggak ada di level ini. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang bisa menghadapi masalah dengan hati yang dingin. Fa idza kunta tarju hadza min rabbik an yuqabila bihi isa'atak fama aulaka wa ajdaraka an tu'amila bihi khalqah. Kalau kamu berharap Allah ngampuni, Allah maafkan gitu, harusnya kamu juga bisa memaafkan dan mengampuni makhluknya gitu. Wa tuqabila bihi isa'atahum liyu'amilaka Allahu hadhil mu'amalah. Kamu berbuat baik sama dia itu agar Allah juga berbuat baik sama kita. Itu tuh makhluknya Allah gitu. Kita berbuat baik sama dia, nanti Allah berbuat baik sama kita. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Karena balasan itu tergantung sama amalnya. Fakama ta'malu ma'an nas fi isa'atihim fi haqqika yaf'alu Allahu ma'aka fi dzunubika wa isa'atik. Masya Allah, ini di bold nih kalimat ini. Harus di bold. Fakama ta'malu ma'an nas fi isa'atihim fi haqqika
yaf'alullahu ma'aka fi dzunubika wa isa'atik. Selama kamu itu bermuamalah, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu, maka Allah akan selalu begitu tatkala kamu melakukan dosa kepadanya. Jadi kalau kita pengen Allah itu selalu berbuat baik kepada kita padahal kita banyak dosanya, lakukan itu kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Dampaknya berbalik kepada kita. Jazaan wifaqa, balasan yang ini sama gitu, balasan yang setimpal, jazaan wifaqa itu. Ya, balasan yang setimpal. Kalau kamu pengen dapat begini ya kamu harus begitu gitu. Jadi kayak bahasa kita, kalau kamu pengen dihargai harus menghargai. Jadi kalau kamu pengen selalu diampuni oleh Allah, dosanya dimaafkan, dimaklumi, kamu juga harus begitu ke orang lain. Fantaqim ba'da dzalika aw ifu. Pilihannya cuma dua, balas dendam atau maafkan. Wa ahsin watruk, berbuat baik atau tinggalkan. Fakama tadinu tudan. Allah, ini indah banget quotes-nya. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana kamu bersikap, begitulah kamu disikapi. Ini kaidah. Fakama tadinu tudan. Wa kama taf'alu ma'a ibadihi yaf'alu ma'aka. Setiap kamu lakukan sesuatu kepada orang lain, kamu akan diperlakukan begitu. Faman tasawwara hadzal ma'na, barang siapa yang membayangkan makna ini dengan dalam, wa syaghala bihi fikrahu hana alaihi al-ihsanu ila man asaa ilai. Pasti dia akan ringan melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat buruk kepada dia. Jadi kata penulis, kalau kamu bayangkan efeknya kayak gini, kamu bakal lebih mudah buat melakukan baik kepada orang yang buruk sama kamu gitu. Berarti gambarannya adalah ingat aja, kita pengen diperlakukan begitu sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha memperlakukan orang lain seperti itu. Ya kayak Allah aja ngampuni dosa kita gitu. Masa kita tidak bisa mengampuni dosa orang lain. Itu gambaran yang singkatnya. Fahadhil manzilatul azima idza wuffiqa lahal 'abdu bi an dafa'al isa'ata billati hi ahsan bi an ahdalahu hadiyatan, apalagi sampai dia ngasih hadiah ya. Ini adalah tingkatan yang tinggi tatkala seorang hamba membalas keburukan dengan kebaikan, apalagi dia ngasih hadiah, au da'alahu da'watan khalisah, apalagi dia doakan doa yang baik, au qabalahu bi kalimatin thayyibah, terus dia tetap ngomong dengan perkataan yang baik. Kana fi'luhu hadza sababan 'aziman fi ikhmadi nari syarr. Ini adalah cara yang paling bagus untuk memadamkan api keburukan dan api hasad yang ada pada musuhnya. Wallahul musta'an. Allah lah yang satu-satunya tempat kita meminta pertolongan. Itu tandanya bahwa ketika orang melakukan keburukan kita, kalau kita balas dengan kebaikan, lama-lama apinya padam. Kalau kita kasih terus air, kita curahkan air rahmat, akhlak yang baik, maka lama-lama hasadnya padam, keburukannya padam. Itu di banyak contoh yang dilakukan oleh Nabi kita SAW. Di banyak contoh. Kisah tentang bagaimana Nabi nyuapin orang yang buta. Kisah bagaimana Nabi SAW itu menjenguk orang yang suka meludahinya. Kisah bagaimana Nabi SAW itu tetap berkata baik kepada orang yang melempar kotoran kepadanya. Atau kisah di Taif ketika Nabi dilempari sampai berdarah-darah tapi Nabi cuma tersenyum dan lanjut perjalanannya. Itu contoh semua dari Nabi tentang cara membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Sehingga Nabi di titik itu aman dari mudarat. Karena Nabi SAW membalas dengan cara yang baik. Sebab yang terakhir sekarang, as-sababul ashir, yaitu yang terakhir adalah, yang mana yang terakhir ini adalah perkara yang sangat penting. Yaitu tajridut tauhid lillahi azza wa jal. Apa makna tajrid? Memurnikan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak ditaruh di awal? Kenapa memurnikan tauhid tidak ditaruh di awal? Karena perkara itu kita sebutkan dari perkara yang penting di masalah ini yang berkaitan dengan masalah sihir dan ain, baru ke masalah yang umum. Jadi kalau bahasa gampangnya penulis ingin mengurutkan dari yang khusus ke yang umum. Jadi turun lama-lama ke perkara yang umum. Dan paling umum dari masalah ini adalah tauhid kepada Allah. Ini general sekali. Jadi memurnikan tauhid kepada Allah, kunci kita terjaga dari segala mudarat. Fal wajibu ala kulli muslim an yujarrida at-tauhid lil ma'bud azza wa jalla. Jadi kewajiban seorang muslim adalah memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Fahuwal muqaddiru li jami'il umur. Allah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wal musabbibu li jami'il musabbabat. Dan Allah lah yang menjadi sebab terjadinya segala sesuatu. Allah sebagai sebab terjadinya segala sesuatu. Wala yanfa'u syai'un aw yadurru illa biizni. Tidak ada sesuatu yang baik ataupun yang buruk akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yunus, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan kalau kamu itu kalau Allah Subhanahu wa taala
menakdirkan kemudaratan buat kamu, fala kasyifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa melenyapkannya kecuali Allah saja. Jadi kalau ada mudarat yang menimpa kita, nggak ada yang bisa melenyapkan itu kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dan kalau ada orang yang memberikan kebaikan, kalau Allah ingin memberikan kebaikan, fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Jadi kalau Allah ingin menurunkan azab, enggak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Allah ingin menurunkan karunia, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kata Ar-Rahim setelah Ghafur itu maknanya jadi dalam. Ketika Allah bilang Allah itu Maha Ghafur, Maha Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maknanya jadi deep banget. Kenapa? Karena Ghafur saja, mengampuni saja, itu mungkin sesuatu yang kalau kita salah, dimaafkan, itu kayak biasa gitu. Tapi kalau salah, dimaafkan lalu disayang, ini yang luar biasa. Makanya makna Ghafur Rahim jadi semakin dalam maknanya, karena Allah saking sayangnya, Allah sudah memaafkan, masih memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Itu bukti bahwasanya rahmah Allah itu luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada azabnya. Dan terakhir, an Ibnu Abbas anna Nabi SAW, hadis tadi diulang, hadis yang ihfadillah yafadka, diulang sama penulis, yaitu wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaulah satu dunia ini orang berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kita gitu, ingin memberikan sesuatu yang manfaat kepada kita, enggak akan terjadi kecuali memang Allah sudah takdirkan. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Begitu juga kalau semua orang berkumpul pengen ngasih mudarat buat kita, enggak akan terjadi mudarat itu kecuali ditakdirkan oleh Allah. Contoh misalnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dibakar oleh umatnya, bahkan ayahnya sendiri, semua orang berkumpul ingin membakar Nabi Ibrahim. Ini kan mudarat ya. Kalau Allah ingin mencegahnya, mudah bagi Allah. Dengan cara apa? Menyelamatkan Ibrahim dengan cara yang orang lain enggak pernah pikir caranya. Coba dari kejadian ini, yang paling logis kan Allah bikin apinya enggak nyala misalnya. Yang paling logis ini. Jadi ketika dibakar, dibikin apinya enggak nyala, itu logis, masuk logika kita. Tapi logikanya Allah putar supaya mereka tahu ini kekuasaan Allah yang punya. Allah buat apinya dingin, dan kapan api menjadi dingin? Dan bahkan Allah bukan cuma buat api itu dingin, tapi jadi salaman. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi Allah berikan api itu jadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Bukan cuma dingin, karena kalau dingin Ibrahim bisa mati juga. Karena dingin yang sangat bisa membuat orang mati juga. Artinya apa? Allah merubah segala sesuatu itu sesuai dengan takdirnya, agar kalian tahu bahwa cuma Allah yang bisa melakukannya. Jadi kalau cuma dibuat apa, apinya nggak nyala, ya basic gitu. Itu basic. Allah SWT ingin kasih yang luar biasa agar kalian tahu ini semua Allah yang atur. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ini pena telah terangkat dan catatan telah kering. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ini orang-orang misionaris, orang-orang kufar, orang-orang yang mengkritik, mereka katakan bahwa kok di hadis dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ya lembarannya sudah kering. Apakah catatan takdir juga ditulis dengan tinta? Apakah catatan takdir juga ditulis dengan tinta sehingga ini? Nah itu mereka tidak paham yang namanya majaz. Mereka harus belajar bahasa Arab. Mereka harus paham kata majaz. Majaz itu kalau bahasa kita ada kata denotatif dan konotatif. Denotatif itu kata yang jelas, sharih kita sebut. Meja bundar, mejanya bundar memang. Itu denotatif. Tapi meja bundar yang lain memiliki yang lain maknanya. Meja hijau, mejanya warna hijau itu denotatif. Tapi kalau meja hijau maknanya persidangan, itu berarti kan konotatif. Kan bisa begitu. Jadi kalau orang tidak paham bahasa Arab, tidak tahu kaidah sastra di dalam kalimat, maka dia akan salah menafsirkan ayat maupun hadis. Makanya mereka jadi pengkritik. Itu yang dipakai sama Ibnu Qutaibah di dua kitabnya itu. Tentang kritik Quran dan kritik hadis. Salah satu sebab mereka mengkritik adalah bodohnya mereka dari bahasa Arab. Bodohnya orang dari bahasa Arab membuat mereka mudah mengkritik ayat. Ya, makanya hati-hati, orang memahami bahasa bisa jatuh, bisa juga menyelamatkan Al-Quran itu sendiri. Hujjatun lahu au hujjatan alaih. Bisa dua-duanya. Lanjut, qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza jarrada al-'abdu at-tauhid faqad kharaja min qalbihi khaufu ma siwallahi azza wa jalla. Kalau seorang hamba itu sudah memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang segala rasa takut di hatinya kecuali kepada Allah aja.
Jadi kalau dia memurnikan tauhid, di hatinya takut tuh cuma kepada Allah aja, enggak ada yang lain. Wa kana aduwuhu ahwan alaihi min an yakhafahu ma'allah azza wajal. Maka musuhnya itu jadi remeh bagi dia karena dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wallahu yatawalla hifzahu, Allah yang menanggung penjagaannya, menjamin penjagaannya, wa dafa anhu, dan mencegah kemudaratannya. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah itu menjaga orang-orang yang beriman. Fa in kana mu'minan fallahu yudafi'u anhu wa la bud. Kalau dia beriman maka Allah lah yang menjamin menjaganya, pasti. Wa bihasabi imanuhu wa bihasabi imanihi yakunu difa'ullahi an. Jadi penjagaan Allah itu berbanding lurus dengan keimanan kita. Kalau keimanan kita baik, maka penjagaannya semakin kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Fattauhidu hisnullahil a'zam alladzi man dakhalahu kana minal aminin. Ini harus digarisbawahi. Tauhid adalah benteng Allah yang paling istimewa. Tauhid adalah benteng Allah yang paling kuat. Orang-orang yang masuk ke dalamnya, maka dia adalah orang-orang yang aman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk dari Allah. Thumma khatama al-allama Ibnul Qayyim rahimahullah hadhil asbab al-mubarakah biqaulihi. Ibnul Qayyim mengkhatamkan sebab-sebab ini dengan perkataan, hadhihi asharatu asbabin yandafi'u biha syarrul hasidi wal a'ini was sahir. Ini adalah 10 sebab untuk mencegah dari keburukan para orang yang hasad, orang yang ain, dan para penyihir. Walaysa lahu anfa'u minat tawajjuh ilallah azza wa jal, dan tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali kita menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqbalihi alaih, dan memenuhi panggilannya, wa tawakkuli alaih, dan menyandarkan urusan kepada Allah, wa thiqatihi bihi. Wa thiqatihi bihi yaitu dan percaya yakin Allah yang jaga. Wa an la yakhafu ma'ahu ghairah, dan tidak takut kepada selainnya. Tidak takut kepada selainnya, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yakunu khaufuhu minhu wahda, kita hanya takut kepada Allah saja. Wala yarju siwah, kita enggak berharap kepada selain Allah. Bal yarjuhu wahda, kita hanya berharap hanya kepada Allah. Fala yu'alliqu qalbahu bighairihi wala yastaghithu bisiwahu, kita tidak terikat terpaut kepada sesuatu selain Allah dan tidak memohon pertolongan kepada selain Allah. Ini makna yu'alliq itu artinya, contoh misalnya kita dikasih jimat gitu untuk jaga dari ini, untuk terhindar dari ini, itu namanya kita yu'alliq kepada sesuatu. Itu terikat dengan sesuatu tersebut. Contoh misalnya ada kebiasaan kalau panen maka dia ngirim sesajen kepada Dewi Sri. Ini orang Islam yang ngerjain ini. Dia ngasih sesajen ke Dewi Sri misalnya. Dia bilang, saya tidak menyembah Dewi Sri, kita tidak menyembah Dewi Sri, kita hanya mencegah bala agar Dewi Sri tidak memberikan mudarat kepada kita. Kan sama aja nih. Berarti sama aja, dia cuma ngeles saja ini. Ini pernah kita bahas di Qawaidul Arba ini. Tentang ini di Tauhid. Bahwa ini cuma orang ngeles saja, dia bilangnya bukan beribadah tapi cuma mohon wasilah dan lain-lain gitu. Sama aja. Sama aja. Sama seperti yang waktu kita bahas kemarin tentang pabrik gula itu. Dia berharap tidak ada yang celaka di pabrik ini. Makanya dikasih sajian aja biar aman misalnya. Nah ini sama. Dia berarti menyandarkan, terikat, terpaut, rasa takutnya kepada selain Allah. Sehingga dia melakukan itu. Na'udzubillah. Fahadhil asbabul asyara yahtajul mu'min al-muwaffaqu ila an yatadarasaha miraran wa tikrara. Lihat. 10 sebab ini harus diulangi, berulang-ulang belajarnya dan diamalkannya. Ujahidu nafsahu ala tatbiqiha wal qiyam biha, dan harus berusaha untuk mengamalkannya. Ini wasayara biidznillah, maka dia akan melihat hasilnya biidznillah ala waqibal hamidah. Dia akan lihat dampak baiknya, wal ma'alat at-thayyibah wal khair wal barakah wal afiyah fi dunyahu wa akhirahu. Maka dia akan melihat dampak baiknya dari segala usaha ini, 10 sebab ini di dunia dan di akhirat. Wa yanbaghi lil muslim ma'a muhafazatihi ala hadhil asbabil asyara an yuhafaza ala al-huruzil wal awarid wal awradi asy-syar'iyyah. Ditambahkan nih, selain 10 sebab, kita juga harus belajar wirid-wirid syar'i. Ini tema kita, wirid-wirid syar'i. Jadi orang Indonesia menyebut wirid diambil dari kata aurad. Aurad asy-syar'iyyah, artinya wirid-wirid syar'i. Ada wirid yang tidak syar'i, ada. Ada wirid syirki, wirid-wirid kesyirikan, ada wirid-wirid bid'ah, ada. Maka ada wirid-wirid yang disyar'ikan, ada juga wirid yang tidak syar'i. Contoh misalnya ada al-adhkar al-ma'thurah, ada al-adhkar yang ghairu ma'thurah.
Al-adhkar al-ma'surah itu bukan identik dengan satu golongan, tapi maksudnya al-adhkarul ma'surah fi as-sunnati an-nabawiyah misalnya. Zikir-zikir yang terdapat pada sunnah Nabi. Wa an yulazima dzikrallahi ta'ala, dia selalu berzikir kepada Allah. Wa min a'zami dzalika 'asharatu huruzin 'azimatin muhimmatin lil ghayah. Di antaranya ada 10 wirid yang penting sekali untuk dipelajari. Hiya a'zamu ma yutaharrazu bihi minasyaitan. Ini adalah yutaharrazu bisa dimaknai jimat. Ini adalah wirid yang bisa menjadi jimat menjaga dari syaitan. Wa qad dzakara 'ammatuha al-'allama Ibnu Qayyim fi kitabih Bada'i al-Fawaid. Ibnu Qayyim udah nyebutin secara umum di kitabnya Bada'i al-Fawaid, dan ini yang akan kita bahas nanti insyaallah berkaitan dengan 10 wirid yang disyariatkan tatkala kita diganggu oleh syaitan dalam permasalahan ain sihir. Ya, jadi kalau ada masalah seperti ini, inilah kira-kira 10 zikir yang bisa kita lakukan. Atau bisa juga temanya adalah 10 zikir mengobati atau meruqyah orang yang terkena ain dan sihir. Jadi 10, nanti ada 10 wirid, 10 zikir, insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita praktekkan. Kita langsung coba saja dan semoga kita akan coba wiridnya dan kita akan lihat efeknya kepada diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa disampaikan berkaitan dengan 10 sebab. Mungkin secara ringkas kita ringkas ya 10 sebabnya. Apa saja 10 sebab yang harus kita ingat? 10 sebab untuk mencegah diri kita dari ain dan ain dan sihir. Ada 10. Kita tulis kali ya. Ini boleh dipakai kan ya? Belum pernah dicobain. Tema kita selesai di sini, yaitu 10 sebab mencegah sihir dan ain. Ini 10 sebab ini bisa dipraktekkan. Yang pertama adalah ta'awudz atau isti'adzah. Berlindung pada Allah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Itu yang pertama, ta'awudz. Yang kedua adalah sabul tsani, yaitu takwa. Itu maksudnya apa? Taat atas perintah dan jauhi larangan. Ini secara umum definisinya. Jadi saat kita taat, maka Allah yang memberikan jaminan. Yang ketiga adalah sabar atas perlakuan orang yang benci. Atau di sini disebut musuh. Baik itu dari kalangan minal jinnati wan nas, baik dari jin atau manusia. Yang keempat adalah tawakal. Yang kelima adalah faraghul qalbi minal syighal. Yang kelima adalah jangan sibuk mikirin atau ngurusin orang. Ngurusin orang. Dalam hal ini adalah laku. Baik dalam masalah ain ataupun sihir. Yang keenam adalah al-iqbal 'ala Allah. Memenuhi, ini enggak cukup nih. Memenuhi dan menyambut panggilan Allah. Kejauhan spasinya. Yang ketujuh, kita perkecil aja. Ketujuh, taubat. Kedelapan, sedekah dan berbuat baik. Itu disebut ihsan. Yang kesembilan, yang barusan kita bahas adalah dipisahkan, yaitu berbuat membalas keburukan dengan kebaikan.
balas keburukan dengan kebaikan. Yang 10 adalah memurnikan tauhid. Jadi ini 10 sebab mencegah sihir dan ain. Pertama dari perkara yang khusus dulu kepada yang umum. Ta'awud itu khusus, takwa juga khusus, sabar juga khusus, terutama kepada musuh. Tawakal dalam hal ini berarti tawakal dalam segala penyakit. Jangan sibuk mikirin, ini juga khusus. Memenuhi dan menyambut panggilan Allah mulai masuk kepada umum, taubat umum, sedekah umum sampai ke sini. Memberikan umum adalah perkara yang umum. Jadi dari yang khusus turun ke yang umum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan sebab, namun belum selesai kitab ya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.